warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, ketemu lagi sama ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai pembahasan atau cara menyelesaikan dalam penyetaraan reaksi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan dengan kita mulaikan dengan berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita kelancaran, kemudahan dalam memahami materi hari ini. Baik anak-anak ibu, mungkin langsung saja kita ke contoh soalnya. Jadi di depan sudah ada contoh soalnya, ini ada di buku bedah SKL ya, di soal yang nomor 7, nanti bisa dilihat. Jadi ini salah satunya ibu ambil. Jadi di sini diminta kita menentukan koefisien atau nilai dari A, B, C, dan D. Nah, jika anak-anak ibu bertemu dengan soal yang seperti ini, maka ini salah satu jenis soal yang penyelesaiannya menggunakan penyetaraan reaksi redoks. Jadi kita syaratnya menyetarakan reaksi redoks. Nah, seperti yang sudah kita bahas, dalam menyetarakan reaksi redoks ada dua metodenya atau ada dua caranya. Yang pertama adalah dengan cara setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, yang kedua adalah dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan soal ini atau bagaimana menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Langkah pertama yang harus anak-anak ibu buat adalah pisahkan terlebih dahulu antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Jadi di sini reaksi reduksinya, kalau ini kan dari 2+ menjadi 3+, berarti adalah oksidasi. Maka untuk reduksinya adalah MnO4- menjadi Mn2+. Itu tahap pertama, yaitu kita pisahkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Tahap kedua atau cara yang kedua, kita samakan jumlah unsur atau jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di kiri Fe-nya 1, di kanan juga udah 1, berarti dia udah sama. Di kiri Mn-nya 1, di kanan juga 1, berarti udah sama. Kita langsung tahap ketiga. Nah, tahap ketiga kita samakan jumlah atom O dan atom H-nya. Nah, untuk reaksi oksidasi atau Fe2+ menjadi Fe3+, apakah ada unsur atau atom O-nya? Ya, nggak ada. Karena tidak ada, kita lihat reaksi yang di bawahnya. Yang di bawahnya apakah ada atom O? Ya, ini adalah O. Maka kita samakan jumlah atom O di kiri dengan O di kanan. Nah, untuk menyamakan atau menyamakan jumlah atom O di kiri dan di kanan, itu kita perhatikan dari soal. Soalnya dalam suasana asam atau dalam suasana basa. Ciri-ciri suasana asam, kalau dari soal kita ya, nah sudah ada diberikan H+. Ini artinya dia terjadi dalam suasana asam. Atau bisa jadi pada soal dikasih kode suasana asam tanpa ada H+ dan H2O, tapi dibikinkan tulisan berupa asam. Artinya dia dalam suasana asam. Nah, karena dalam suasana asam, triknya atau tipsnya yang harus kita lakukan pada reaksi yang ada O-nya yang akan kita samakan, perhatikan di kiri O ada berapa? 4. Di kanan gak ada. Maka di ruas yang tidak ada O, kita tambahkan H2O. Berarti yang tidak ada O-nya atau yang kekurangan O-nya yang mana? Yang kanan. Maka di sini kita tambahkan H2O. Di ruas lainnya kita tambahkan H+. Nah, kita lanjutkan yang ini, kita selesaikan. Di sini O-nya ada berapa? 4. Maka H2O yang akan kita tambahkan juga sebanyak 4. Ada berapa H di sini? 4 kali 2, 8. Maka ini
8. Nah, setelah kita selesaikan tahap ketiga, yaitu menyamakan jumlah atom O dan H, tahap yang keempat atau langkah yang keempat, kita samakan muatannya. Bagaimana cara menyamakan muatannya? Nah, kita perhatikan. Lihat reaksi di atas dulu. Fe2 plus berarti ini muatannya plus 2. Fe3 plus berarti ini muatannya apakah sama muatannya? Tidak. Berarti cara menyamakannya, kita tambahkan elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Maka sebelah kanan tambahkan elektron. Kenapa elektron kita tambahkan di ruas yang besar? Karena elektron itu muatannya adalah negatif 1. Tergantung berapa nanti elektronnya. Karena 1 berarti ini dikurang 1 jadinya plus 2. Apakah sekarang sudah sama? Sudah, berarti untuk reaksi pertama sudah selesai. Kita lihat lagi reaksi di bawah. Ini koefisiennya 1. 1 kali min 1 berarti min 1. 8 kali plus 1 berarti plus 8. Hasilnya menjadi plus 7. 1 kali 2 berarti plus 2. H2O apakah ada muatannya? Enggak, berarti 4 kali 0. Hasilnya 0, berarti ini plus 2, ini plus 7. Yang manakah yang muatannya besar? Sebelah kiri. Maka di sebelah kiri kita tambahkan elektron. 7 dikurang berapakah hasilnya menjadi 2? Ya, 5. Maka di sini kita tambahkan elektronnya sebanyak 5. Nah, tahap terakhir penyelesaian soal ini, kita samakan elektronnya. Ini elektronnya ada 1, ini 5, supaya sama sistem eliminasi matematika. Berarti ini kita kali 5, ini kita kali 1. Sehingga pada reaksi yang pertama akan menjadi Fe2 plus menjadi, dia dikali 5 ya, berarti 5 Fe2 plus menjadi 5 Fe3 plus ditambah 5 elektron. Ini yang pertama ya. Reaksi yang di bawah dikali 1 berarti MnO4- ditambah 8H plus ditambah 5 elektron menjadi Mn2 plus ditambah 4 H2O. Ini kita jumlahkan. Yang satu ada 5 elektron di ruas kiri, ada 5 elektron di ruas kanan. 5 kurang 5 hasilnya habis. Tinggal kita gabungkan reaksi yang di atas dan di bawah sehingga hasilnya menjadi 5 Fe2 plus tambah MnO4- ditambah 8H plus menjadi 5 Fe3 plus ditambah Mn2 plus ditambah 4 H2O. Nah, inilah reaksi setara dari soal kita ini. Nah, pertanyaannya tentukan nilai A-nya. Berarti nilai A di sini berapa? 5. Nilai B-nya berapa? Nilai B berarti pada Mn 1. Nilai C-nya berapa? C pada H berarti 8. Nilai D-nya pada H2O, H2O-nya 4. Maka tinggal kita cari pada optionnya, yang manakah yang nilai A, B, C, dan D-nya 5, 1, 8, 4. Nah, perlu anak ibu ketahui, suatu reaksi itu dikatakan setara apabila yang pertama, jumlah unsur di ruas kiri sama dengan unsur di ruas kanan. Maksudnya, Fe di kiri ada 5, di kanan 5. Mn di kiri ada 1, di kanan 1. O di kiri 4, di kanan 4 kali 1, 4. H di kiri 8, di kanan 4 kali 2, 8. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, reaksi ini dikatakan setara apabila muatannya di ruas kiri dan di ruas kanan sama. Di ruas kiri 5 kali 2 berapa? 10. Dikurang 1, 9. 9 ditambah 8 jadinya plus
Ini 10 kurang 1 9, 9 tambah 8 17. Ini 5 kali 3 15 tambah 2 17. Nah, inilah yang dikatakan setara. Kan anak ibu, ini contoh yang pertama untuk yang suasana asam. Mungkin sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.